rahimnya paman Rasulullah yang bernama Hamzah masih utuh. Bahkan catatan sejarah itu di koran juga ada. Di koran Arab Saudi yang mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu, itu juga sama, mengabarkan jasad jenazahnya Sayyidina Hamzah itu masih utuh. Itu masih utuh. Nah, apalagi orang-orang yang masih hidup tentu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bentuk dari menjadi luar biasa gara-gara Al-Quran. To be extraordinary with Al-Quran. To be extraordinary with Al-Quran. Nah, di PDF materi silakan dilihat. Silakan dibuka masing-masing. Di PDF materi sudah Ustadz siapkan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah terkait dengan hamba Allah. Ya, ini tentunya hamba Allah yang extraordinary. Yang pertama yaitu Abdullah, yang kedua itu Waliyullah, yang ketiga itu adalah Hizbullah. Nah, Abdullah artinya hamba Allah. Kita semuanya adalah hamba Allah. Sekalipun orang-orang kafir, ya, itu adalah hamba Allah. Cuman dia tidak mau beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Allah pernah memerintahkan, dan ini abadi ya, memerintahkan kepada bumi dan langit, i'tiya tau'an au karhan. Datanglah kepadaku dalam posisi tau'an, taat, atau karhan, benci. Tau'an itu juga sukarela. Artinya, orang yang tidak mau datang kepada Allah, itu nanti di akhirat tetap akan datang kepada Allah. Artinya semua manusia, semua jin, kafir maupun muslim, itu adalah hamba Allah. Hanya saja dia bermaksiat. Dia tidak mau taat kepada Allah. Itu Abdullah. Kemudian Waliyullah itu apa? Tentu kita sudah sama-sama paham. Waliyullah itu adalah kekasih Allah. Atau orang yang dilindungi oleh Allah. Orang yang berada di wilayahnya Allah. Jadi waliyun itu asal katanya adalah wilayah. Masdarnya adalah wilayah. Nah, wilayah tentu kita tahu kalau kita menguasai suatu wilayah, maka siapa saja yang ada di wilayah tersebut berada dalam kuasa kita. Kan begitu. Nah, siapa saja yang berada di wilayahnya Allah, di zonanya Allah, maka dia dilindungi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah Hizbullah. Hizbullah. Hizbullah itu adalah golongan Allah artinya. Hizbun artinya golongan. Nah, di dalam Al-Quran ada surah Al-Ahzab. Ya, surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33. Ya. Surah yang ke-33 Al-Ahzab itu artinya golongan. Itu menceritakan, itu surah itu terkait dengan peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq yang lebih dikenalnya perang Khandaq. Tapi nama perang Ahzab juga itu masyhur sebetulnya. Nah, silakan dilihat di PDF-nya sekali lagi. Di PDF itu Ustadz menyebutkan banyak contoh
banyak contoh. Nah, kalau adik-adik bertanya tentang sumber kitabnya, ya nanti silakan dicari sendiri ya. Sebagian tidak Ustadz sebutkan. Contoh yang pertama yaitu contoh golongan Allah itu adalah orang yang mau berkorban demi Allah. Nah, orang yang tidak mau berkorban demi Allah, dia tidak extraordinary. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau kita cinta kepada sesuatu, pasti kita akan melakukan apa saja demi sesuatu tersebut. Ya enggak? Ada kata pepatah, al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, manusia itu akan berusaha mempertahankan kebaikan tersebut, menjaganya, membelanya. Hizbullah, golongan Allah itu selalu membela Allah. Nah, adik-adik semuanya para santri atau mungkin juga ada yang ini sudah menikah, Ukhti Nurhayati, kemudian ada yang lainnya ya yang sudah menikah. Ya, tidak saya sebut adik berarti ya, karena mungkin usianya sama. Nah, di contoh yang pertama itu Ustadz mencantumkan cerita tentang Sumayyah, wanita pertama yang meninggal syahid sejak Rasulullah diutus. Syahidnya itu di tangan Abu Jahal. Nah, setelah itu banyak, ada Ammar bin Yasir, dan yang lain-lainnya banyak ya. Nah, kalau kita zaman sekarang, anehnya ini mohon maaf, ini bukan berarti Ustadz memvonis, bukan ya. Ini sebagai peringatan kita masing-masing. Berapa kali kita berbuat untuk Allah, tapi bukan karena Allah, tapi karena diri kita sendiri. Coba perhatikan adik-adik semuanya. Ukhti Beta, Ukhti Fazila. Lama tidak ketemu Ukhti Fazila ini. Saya. Ukhti Queen Fa. Ya. Bedakan antara kita berbuat untuk Allah, tapi karena Allah, dengan berbuat untuk Allah, tapi karena diri kita sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Contoh misalnya kita sholat untuk Allah tentunya iya. Tapi barangkali kita sholat itu bukan karena Allah. Tapi karena kepengen tubuh kita sehat. Karena kepengen selamat dari neraka. Oke, Ustaz bukannya berusaha selamat dari neraka itu adalah perintah Allah. Iya betul, memang betul itu. Ya, tapi beda kalau kita berusaha selamat dari neraka itu karena takut neraka dengan berusaha selamat dari neraka karena takut Allah itu beda. Beda kasta lah ya. Kalau zaman sekarang bahasa-bahasa di TikTok kan gitu ya. Kasta tertinggi dari dunia permakanan itu adalah sambal misalnya begitu. Nah, ini kasta tertinggi dari dunia perwalian ya, itu adalah orang yang berbuat apapun karena Allah dan untuk Allah.